supaya tidak ragu-ragu lagi memerangi orang-orang musyrik. Jadi kalimat ala tuqatiluna qauman itu kalimat yang ada pada ayat ke-13. Maka pada ayat ke-14 Allah memerintahkan dengan kalimat atau fi'il amr qatiluhum, yaitu perangilah olehmu mereka itu orang-orang musyrik. Kalimat qatiluhum di sini konteksnya tentu terkait dengan surat At-Taubah, yaitu pemberian waktu kepada orang-orang musyrik selama 4 bulan setelah surat ini turun untuk menentukan sikap apakah mereka menerima ajakan Nabi untuk menerima Islam atau tetap dalam kekafirannya. Jika dalam kekafirannya tetap, maka mereka akan diperangi. Nah, konteks ayat 14 inilah jadi muncul kalimat qatiluhum, maka perangilah mereka. Di dalam kitab tafsir ini dijelaskan makna dari qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Maknanya adalah qatiluhum ya ma'asyaral mu'minin, perangilah mereka wahai orang-orang beriman. Faqitalukum lahum adzabun, karena perangnya kamu itu bagi mereka merupakan azab. Bi aidi auliyaillah, yang berasal dari wali-wali Allah. Wa jihadu liman qatalahum, dan bagi orang yang memerangi mereka itu merupakan jihad. Karena kita tahu definisi jihad, memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat yu'adzibhumullahu biaidikum ini juga menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka melalui tangan-tangan orang beriman. Jadi bagi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, jihad itu merupakan siksa atau azab. Sementara bagi kita, memerangi orang-orang musyrik atau kafir itu merupakan jihad, yaitu aktivitas yang paling agung. Kita tahu hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan aktivitas jihad atau amal terbaik yang dimiliki oleh kaum muslim adalah jihad. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan amal jihad fisabilillah. Karena Rasul menggambarkan orang yang berjihad itu sama seperti siangnya berpuasa, malamnya beribadah, dan selama itu dia membaca tilawatul Quran, selama dia pergi ke medan jihad sampai dia kembali. Jadi kalau kita pergi 4 bulan ke medan jihad sampai pulangnya kita, maka selama 4 bulan itu sama siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, dan sepanjang perjalanan kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi itu persamaannya. Aktivitas jihad fisabilillah, suatu aktivitas yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wa yukhzihim, yaitu Allah menghinakan mereka, di sini disebutkan yudhilluhum bil asra wal qahr. Mereka dapat kehinaan dengan cara ditawan oleh kaum muslim atau dikuasai. Di dalam tafsir Imam Al-Qasimi bahkan disebut bil asri wal istirqa, yaitu dengan cara ditawan dan dijadikan budak atau hamba sahaya sebagian dari mereka itu. Berarti ditawannya musuh oleh orang-orang beriman, dan bagi penduduk sipil turut berperang lalu ditawan oleh kaum muslim sehingga menjadi hamba sahaya yang dibagi-bagi sama seperti ghanimah lainnya, itu merupakan kehinaan dan itu adalah azab bagi mereka. Jadi kalimat wa yukhzihim di sini, jika kaum mukmin mendapatkan kemenangan dengan cara menawan musuh, menjadikan sebagiannya hamba sahaya dan juga menguasai wilayah mereka, itu adalah kehinaan bagi mereka. Jadi siapapun kalau berperang, negeri manapun, kalau berperang
pihak yang kalah pastilah jadi hilang segalanya. Karena the winner takes it all. Pemenang itu akan mendapatkan segalanya. Itu hukum umum sejak ribuan tahun lalu. Jika dua pihak berperang, maka yang menang itu ya sudah menguasai semua. Anak-anak dan perempuan dijadikan hamba sahaya, biasanya begitu. Bisa juga dibunuh. Sementara yang laki-lakinya dibunuh. Bisa juga dijual sebagai hamba sahaya. Dan negeri mereka ditaklukkan, hartanya dirampas. Tidak ada satupun yang disisakan. Semua yang mereka miliki sebelumnya diambil alih. Itu hukum peperangan sejak zaman dulu. Zaman sekarang berbeda sedikit, walaupun hakikatnya sama saja. Jadi ketika perang dunia kedua, pihak yang kalah ya sudah menyerahkan semua kedaulatannya. Walaupun negerinya masih ada, tetapi dilucuti kedaulatannya. Jepang misalnya yang kalah, memang negerinya tidak dijajah oleh Amerika yang menang perang, tapi kan industrinya dibatasi. Industri nuklirnya tidak boleh memproduksi senjata nuklir. Pertahanannya tidak boleh dikembangkan dalam bentuk ofensif. Jadi tidak boleh ada indikasi yang membahayakan negara lain dari kemajuan industri maupun pertahanannya. Itu resiko kekalahan. Jerman juga begitu. Walaupun hebat kemajuan sains di bidang nuklirnya, mereka tidak boleh memproduksi senjata nuklir. Angkatan bersenjatanya juga kuat, tapi tidak boleh ofensif. Jadi nggak boleh dikirim sebagai pasukan PBB sekalipun. Nggak ada Jepang dengan Jerman. Tapi negeri-negeri yang kecil kayak Yordania, kita itu termasuk negeri yang paling banyak sumbangsinya untuk pasukan PBB. Itu karena resiko dari kekalahan perang dunia kedua dahulu, di mana pihak yang kalah dilucuti seluruhnya. Bahkan Jerman dan Italia itu kan urunan untuk membayar ongkos perang yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu yang menang perang. Jadi harus dicicil setiap tahun. Bisa ratusan juta dolar dan bisa belum lunas selama 50 tahun. Itu resiko. Jadi bukan hanya mereka hancur negerinya, kedaulatannya, tetapi juga membayar ongkos perang. Kalau mereka tidak sanggup, ya sudah diambil negerinya. Dan itu sebuah kehinaan. Jadi pantas kalau di sini juga Allah menyebut bagi orang-orang kafir atau musyrik yang kalah dengan kalimat wa yuhzihim. Jadi Allah menghinakan mereka. Dan dalam banyak kitab tafsir memang disebutkan dalam bentuk penawanan mereka sebagai tawanan perang, sebagai tebusan nanti, atau al-istirqa sebagai hamba sahaya. Jadi mereka tidak berkuasa atas dirinya lagi. Negerinya ditaklukkan oleh kaum muslim sebagai wilayah Islam. Mereka sendiri hartanya diambil dari ghanimah itu. Bahkan jiwa mereka dikuasai oleh kaum muslim sebagai hamba sahaya, sebagai tawanan. Jadi tidak ada yang tersisa. Ini kehinaan. Kalau di dunia itu kehinaan. Kemudian kalimat wa yansurkum alaihim. Jadi Allah menolong kamu kaum mukmin atas mereka orang-orang musyrik atau kafir. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam banyak ayat, wa kana haqqan, ya, 'ala Allah nasrul mu'minin misalnya, bahwa Allah punya kewajiban untuk menolong orang-orang beriman. Kita juga sudah menyinggung pada pembahasan surat Al-Anfal bagaimana Allah memberi garansi jika kita memiliki prajurit orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, 200 orang, 20 orang bisa mengalahkan 200. Kita ambil ayat yang paling ringannya. Jadi ayat 60-an itu dalam Quran surat Al-Anfal.
atau 1000 bisa mengalahkan 2000. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus taklif kepada kita untuk tidak mundur menghadapi musuh walaupun jumlah mereka 2 kali lipat. Dan Allah memberi garansi kepada kita kemenangan jika kita bersabar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita gambarkan ketakutan orang-orang kafir manakala berjumpa dengan prajurit muslim. Karena meski jumlah mereka sedikit, tetapi mereka adalah pasukan yang tak terkalahkan. Kita sudah menyinggung sedikit banyak pada saat surat Al-Anfal bagaimana aktivitas jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para prajurit muslim sepanjang sejarah Islam. Jadi kalau kita catat menang dan kalahnya, lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Dan kalau kita catat juga proporsi atau komposisi prajurit muslim dengan musuh, sangat langka sekali. Jumlah kaum muslim itu lebih banyak. Jadi biasanya lebih sedikit. Jadi kalau lebih sedikit kalah itu wajar. Tapi ini banyak menangnya. Ini juga rahasia dari pertolongan Allah kepada kita jika kita memiliki kesabaran. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan bisa membuat lega dada orang-orang beriman. Artinya kemenangan orang-orang beriman itu sedikit banyak itu membuat kita plong. Kalau usah jauh-jauh, kemarin Taliban aja banyak saudara-saudara kita yang merasa plong. Padahal gak ada hubungan nasab kan gitu, gak ada hubungan keorganisasian, cuma sama-sama benderanya aja. Bahkan waktu ISIS sebelumnya, sebagian kaum muslim khususnya yang dari Eropa yang mu'alaf itu juga menjadi berita gembira sehingga ribuan dari mereka bergabung karena dianggap itu adalah negara yang dijanjikan dan perangnya adalah jihad fisabilillah. Apalagi memang dijanjikan kehidupan yang lebih baik di sana. Jadi Allah di sini menyebut wa yashfi sudura qaumil mu'minin, di kalangan orang mukmin itu menjadi berita gembira. Dan hal itu ya bisa kita tengok di dalam Quran surat An-Nur itu yang ayat 55 itu tentang janji Allah kepada orang-orang beriman yang akan mewariskan bumi. Jadi Allah beri kabar berita gembira juga, membalikan keadaan yang sebelumnya takut di kalangan kaum mukmin. Begitu ada berita gembira kemenangan Islam, mereka tidak merasa takut lagi. Karena menganggap ada penguasa yang akan membela mereka. Jadi Islam sudah mulai berkuasa dan ada penguasa yang akan membela mereka. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dengan ditaklukkannya kota Makkah, maka kabar atau berita itu menjadi berita gembira bagi sebagian muslim yang masih berhijrah di tanah Abyssinia ataupun di Habsyah. Karena sebagian muslim yang dulu berhijrah pertama kali itu ada yang sudah pulang berangsur-angsur, ada juga yang tetap tinggal. Terutama yang tidak memiliki pembela di kalangan keluarga atau suku-suku yang ada di kota Mekah. Termasuk di antara keluarga Nabi juga seperti Ja'far, itu tetap ada di sana, belum pulang. Tapi begitu kabar Fathu Makkah itu sampai, maka sebagian besar rombongan kaum muslim pulang, termasuk Ja'far. Ketika kedatangan Ja'far di Madinah, Rasulullah menyatakan kegembiraannya sampai-sampai beliau menyatakan, aku tidak tahu ini gembira ditaklukkannya kota Mekah atau datangnya Ja'far. Jadi kegembiraan Rasul atas datangnya saudaranya dan juga sebagian muslim dari Habsyah itu luar biasa, apalagi yang datang dari Habsyah ke Madinah gitu. Karena dulu bertahun-tahun sebelumnya mereka berhijrah dalam kondisi ketika kaum muslim tidak punya kekuasaan. Jadi dipersekusi, dibully, diusir, sebagian terbunuh dalam hijrahnya atau dalam penyiksaannya di kota Makkah. Dan beberapa tahun kemudian mereka mendengar kemenangan Islam.
Jadi memiliki negara baru, wilayah baru, kekuasaan baru yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa begitu cepat Islam bisa dapat kekuasaan. Sehingga kegembiraan itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi ini kalimat wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Ini adalah lanjutan dari kalimat qatiluhum tadi. Yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Jadi kalimat wa yansurkum alaihim, di mana kita dapat kemenangan dengan mengalahkan mereka yang musyrik atau yang kafir, itu bisa membuat wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Jadi apabila kekuasaan Islam tegak dimanapun di muka bumi, maka jangan dikira itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang menegakkannya, tapi itu adalah kemenangan bagi umat. Pasti Allah menanamkan dalam jiwa orang-orang yang beriman di tempat lainnya, ya, itu rasa gembira. Jadi sambutan yang luar biasa. Ya contohnya yang ISIS itu, berapa puluh ribu orang berbondong-bondong ke Suriah. Padahal ya kita tahu model gerakannya. Ini berapa puluh ribu orang berbondong-bondong ke sana dan bergabung. Ayat berikutnya adalah ayat yang sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi tidak bisa tidak, karena itu ada huruf lam kecilnya itu. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Kita tidak bisa berhenti di ayat itu, yang memang terkait. Wa yudhibu ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Dan Allah akan menyingkirkan ghaidha qulubihim, dari dada-dada mereka itu rasa kebencian atau permusuhan. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah memberikan taubatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini dikatakan wa huwa kata'kid li shifa'is sudur wa faidatuhu al-mubalighatu fi ja'lihim masrurin bima yamunnullahu alaihim min ta'dzib a'daihim. Jadi ini adalah penguat sebagai obat di dalam dada. Bagi orang beriman, kemenangan orang beriman itu adalah ya plong, gembira. Tetapi bagi orang-orang yang ditaklukkan, yang sebelumnya mereka adalah kafir atau musyrik, maka ketika ditaklukkan itu, jika mereka ada kebenaran atau keikhlasan di dalam hatinya, itu bisa menjadi obat untuk menghilangkan rasa permusuhan dan kebencian. Di dalam banyak kitab tafsir ketika menjelaskan wa yudhibu ghaidha qulubihim di sini, sebagian mufassir bahkan menyatakan ya contoh orang-orang yang disebut di dalam ayat ini adalah seperti Abu Sufyan atau Ikrimah bin Abu Jahal atau Suhail bin Amr. Itu tokoh-tokoh besar yang ketika mereka masih kafir, itu mereka sudah jadi tokoh, memusuhi Rasul, memusuhi kaum muslim, dan turut dalam beberapa peperangan memerangi kaum muslim. Allah menakdirkan mereka tidak mati dalam peperangan, bahkan memuliakan, yaitu dengan masuk Islamnya mereka. Jadi kalimat wa yatubullahu ala man yasha maksudnya menerima taubat mereka karena Islam, lalu menghapus dosa-dosa kafir sebelumnya itu terhadap siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita ini diberi sejarah para tokoh-tokoh hebat yang permusuhannya juga dahsyat terhadap Nabi, tapi setelah mereka Islam, maka pembelaannya juga tidak kalah hebat dengan permusuhannya zaman dulu. Jadi siapa yang tak kenal dengan Abu Sufyan? Jadi mungkin separuh dari aktivitas dakwah Nabi, kalau kita cerita dakwah Nabi, lebih dari separuhnya itu dimusuhi oleh Abu Sufyan, kerabat beliau, paman beliau dari Abdus Syams. Siapa? Qusay itu kan punya 4 anak ya. Jadi ada Harith, ada Abdul Manaf, ada Muthalib, dan ada Abdus Syams. Nah, Rasul itu yang dari keluarga Hashim, jadi ke bawah. Sementara yang
Abu Sufyan itu dari Abdus Syam. Jadi kakeknya itu sama. Kakeknya dia, kakek dari kakeknya itu sama dengan kakek dari kakeknya Nabi. Jadi satu induk, maka masih kerabat. Jadi perlawanan yang luar biasa kerabat Nabi Abu Sufyan ini yang ditakdirkan oleh Allah hidup dan menerima Islam. Lain lagi dengan Abu Lahab. Pamannya Nabi juga. Kalau Abu Lahab jelas itu paman dekat karena saudaranya bapaknya Rasul, saudaranya Abdullah, 6 bersaudara. Tapi Abu Lahab Allah takdirkan seperti itu. Sementara pamannya yang lain Allah menakdirkan diberinya kemuliaan. Allah juga memberikan kepada kita bagaimana profil Ikrimah bin Abu Jahal. Saya sudah pernah cerita juga beberapa bulan lalu ketika membahas surat Al-Anfal. Bagaimana biografi Ikrimah bin Abu Jahal yang masuk Islam setelah Fatuh Makkah. Padahal dia termasuk orang-orang yang tidak dapat amnesti dari Nabi. Ada beberapa orang yang tidak dapat amnesti dari Nabi. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi yang lain penduduk Mekah diampuni, kecuali beberapa orang, di antaranya Ikrimah. Dan dia lari dari Mekah karena memang kalau tidak dibunuh, tidak diampuni. Artinya dosanya sebelum Fatuh Makkah itu besar. Dosanya Ikrimah itu sampai tidak diampuni itu dosanya berarti besar. Tapi karena permintaan keluarganya memohon kepada Nabi, dan Nabi orang yang pemaaf, beri garansi apabila dia kembali, maka Rasul menerima keislamannya. Dan bagaimana juga pembelaannya terhadap Islam yang luar biasa. Jadi gugur dalam perang Yarmuk kan Ikrimah bin Abu Jahal. Dan bersaudara juga dengan pamannya juga yang waktu itu ikut sebagai syahid. Jadi termasuk 3 orang yang menjadi simbol dahsyatnya perang Yarmuk dan bagaimana keimanan itu melebihi segalanya. Bahkan kematian itu nggak ada apa-apanya. Suhail bin Amr, dia adalah ketua delegasi dari kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Dedengkotnya orang kafir berarti kan gitu. Karena yang diutus jadi ketua delegasi kafir ya pastilah orang yang terpandang lah. Yang mindsetnya, mafhumnya tentang kekafiran itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi akhirnya dia masuk Islam ketika Fatuh Makkah. Jadi memang sebagai juru runding handal Suhail bin Amr itu. Sementara anaknya kan sudah masuk Islam sebelumnya. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, anaknya yang muslim itu lari ke kebun Nabi, ke pihak Nabi, minta suaka politik. Kan nggak bisa lah, udah ditandatangani harus kembali. Padahal bapaknya di situ yang menandatangani Suhail bin Amr. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang Allah di sini menyebut wa yatubullahu ala may yasha. Allah akan memberi taubat, mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi itu tipisnya batas iman dan kafir. Dan ketika mereka memeluk Islam, jadi akan sirna rasa permusuhan itu. Itu hebatnya. Jadi kurang apa Ikrimah bin Abu Jahal itu? Abu Jahal itu kan dedengkotnya kafir. Ikrimah juga dulu dedengkotnya kafir. Tetapi tidak ada dendam setelah masuk Islam. Tidak ada dendam. Sama sekali. Bahkan berjanji bahwa keburukan yang dulu dilakukannya ingin dihapus dengan kebaikan yang akan dilakukannya. Dan minta doa kepada Nabi supaya menghilangkan rasa dendam dalam hatinya. Agar tidak ingat lagi tentang bagaimana kaum muslim mengalahkan kubu kafir, menghinakan mereka, dan itu menjadi semacam trauma di dalam jiwanya. Jadi trauma itu di dalam jiwanya, dan itu minta dihilangkan. Kemudian di dalam tafsir ini disebut ada faedah yang sangat besar dengan menjadikan di dalam diri mereka itu 5 perkara yang digabungkan di dalam ayat ini. 5-5-nya itu adalah kalimat idlaluhum. Jadi idlaluhum itu dari kalimat wa yukhzihim tadi. Ayat yang ke-14. Bahwasanya Allah menghinakan mereka. Lalu kalimat ta'dzibuhum itu dari ayat 14 yu'adzibhumullah. Lalu intisar alaihim yaitu kalimat wa yansurkum alaihim. Kemudian wa syifa'u suduril mu'minin
menjadi obat di dalam dada orang-orang beriman. Itu dari kalimat wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kemudian yang kelimanya adalah wa idhabu ghaidhal qulub. Jadi hilangkannya rasa permusuhan atau kebencian di dalam hati mereka. Itu dari kalimat wa yudhib ghaidha qulubihim. Lima-limanya ini adalah sifat-sifat yang masing-masingnya sebenarnya memiliki faedah ataupun maslahat yang sangat besar bagi orang beriman. Jadi hinanya orang-orang kafir itu udah cukup bagi orang mukmin. Apalagi ditambah dengan ta'dzibuhum. Allah menyiksa mereka melalui tangan-tangan kita orang beriman. Dimenangkannya kita atas mereka itu sebenarnya sudah cukup. Tapi Allah menyatakan dengan kalimat yu'adzibhumullahu biaidikum. Itu berarti jadi sama seperti kita lah melihat atau menyaksikan Uni Soviet misalnya hengkang dari Afghanistan dulu tahun 89. Itu kita senangnya bukan main. Tapi kalau melalui tangan kita terlibat di dalamnya, itu lebih senang lagi kita. Jadi senang lagi kita. Apalagi kita ini yang memenangkan perangnya, mengusir musuh, menghinakannya melalui tangan kita. Jadi berbeda seperti kita menyaksikan ada saudara kita misalnya lewat video call makan nikmat enak, kita merasa senang kan gitu. Saudara kita dapat ya kenikmatan. Tapi kalau kita ikut bareng itu lebih dahsyat lagi perasaan kita kan. Sama seperti itu. Jadi di sini dikatakan kalau lima-limanya ini digabungkan itu faidah ataupun masalahnya lebih besar lagi. Perasaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan itu semuanya pernah dimiliki oleh orang beriman di kalangan sahabat Nabi dulu. Jadi para sahabat Rasulullah SAW melalui tangan mereka lah orang kafir dihinakan. Melalui tangan mereka lah Allah memenangkan. Melalui tangan mereka lah mereka membunuh orang-orang kafir itu yang tidak mau beriman. Dan melalui tangan mereka juga saudara-saudara muslim yang lainnya di tempat lain merasa gembira. Dan pasti mereka yang memenangkan perangnya juga gembira lah. Ya namanya menang kan gak ada yang sedih kan gitu. Sama seperti dapat kita juara 1 kan itu, mana ada yang sedih. Ya, pasti senang kan. Kita yang jadi saudaranya juga senang kan gitu. Lalu kalimat wa yatubullahu ala may yasha di sini ditafsirkan ini kalamun musta'nif. Ini kalimat pengecualian dari objek yang sebelumnya jadi sasaran ayat 14 dan 15, yaitu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang diperangi oleh orang beriman. Yaitu yamunullahu ala may yasha minhum. Jadi Allah menganugerahkan dari mereka yang kafir yang sedang diperangi itu beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bitaubati, dengan taubat. Waddukhul fil Islam, dan masuk Islam. Ka Abi Sufyan, contohnya Abi Sufyan di sini di dalam tafsir ini. Jadi kalimat yamunullah di situ menunjukkan memang anugerah yang luar biasa karena seseorang masuk Islam itu berarti dosa sebelumnya hilang. Walaupun dasar permusuhannya kepada Nabi, kepada kaum muslim, atau pernah memerangi Nabi dan kaum muslim, bahkan pernah membunuh sebagian sahabat Nabi. Kan dosanya besar, yang dibunuh orang beriman. Tapi begitu mereka memeluk Islam, bertaubat, hilang semua kan gitu, kesalahan-kesalahan itu. Dan lebih hebatnya mereka kemudian ikut berjuang di dalam jihad. Wallahu alimun hakim. Allah kemudian menyebut dua sifatnya. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui di kalangan orang kafir itu kemudian siapa yang memeluk Islam, siapa yang betul-betul kafir lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekafiran. Dan Allah Maha bijaksana. Artinya Allah pilih siapa saja yang selamat, siapa saja yang mati dalam kehinaan, itu atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendolimi. Tidak mengatakan enggak fair dong Abu Jahal dimatikan. Padahal dulu kan Nabi pernah berdoa, mudah-mudahan salah seorang di antara yang dua orang itu Abu Jahal atau Umar itu masuk Islam. Tapi yang diberi kemuliaan Umar. Abu Jahal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa. Allah di sini menyebut kalimat wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui. Jadi ada rahasia yang makhluk atau kita ini enggak tahu. Mengapa Allah kemudian memilih si fulan, tidak yang lain? Mengapa Allah memuliakan yang itu bukan yang lainnya? Jadi ini kalimat yang di sini dikatakan
sebagaimana penafsiran kalimat-kalimat lain. Alimun di situ bil asrar, yaitu Allah Maha mengetahui rahasia, sesuatu yang tersembunyi. La tahfa alaihi khafiyah, yang tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memang biasa tersembunyi. Sementara bagi kita hanya bisa menyaksikan yang zahir saja di dalam hati, atau sesuatu yang rahasia karena zamannya kita belum bertemu zamannya. Sementara Allah yang memiliki zaman, yang menciptakan waktu, maka Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita yang nggak tahu. Mungkin kita mati dulu sebelum orang yang dibuat kita husnuzun atau suuzun kepadanya. Sementara kalimat hakimun, la yaf'alu illa ma fihi hikmatun wa maslahah. Jadi Allah tidak melakukan sesuatu kecuali di dalamnya itu ada hikmahnya, ada maslahatnya. Itulah yang disebut hakim. Itu menyangkut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyangkut af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka, perbuatan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, perbuatan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian di antara mereka. Itu semua ada hikmah dan maslahatnya, baik bagi mereka maupun bagi kita kaum muslim. Bagi kita kaum muslim menyaksikan sejarah bagaimana Abu Sufyan dulu, atau Ikrimah atau Suhail bin Amr, maka tidak bisa kita mengeneralisir yang kafir itu dengan kekufurannya begitu saja. Justru Allah Subhanahu wa taala mungkin memberi kepada mereka itu kesempatan untuk hidup agar bisa menerima Islam, bisa menerima kebenaran. Saya pernah cerita bagaimana Rasulullah begitu di persekusi di Makkah sampai ditantang oleh orang-orang musyrik itu, jika engkau bisa menjadikan Bukit Sofa atau Marwah itu emas dan sungai-sungai di kota Makkah itu ada dan mengalir air, kita akan memeluk Islam, kan gitu. Rasul hampir menerima itu tantangan itu, kan mudah, tinggal berdoa aja kepada Allah. Tapi kan Jibril datang menasihati Nabi, karena resikonya kalau itu terwujud dan mereka tetap dalam kekafiran, azabnya nggak akan bisa diampuni, bisa lenyap semua kan gitu, orang-orang kafir itu. Maka ini hebatnya Nabi, jadi hatinya Rasulullah SAW itu lembut dan visinya ke depan, ingin sebanyak-banyaknya menyelamatkan umat manusia dengan waktu rahasia waktu itu. Maka beliau ya tidak mau menerima tantangan itu karena khawatir tabiatnya mereka yang kafir ini, jangankan Bukit Sofa Marwah jadi emas atau dibuat sungai-sungai di kota Mekah. Sebelumnya ditantang mereka akan memeluk Islam kalau Rasul bisa menyediakan tangga menuju langit berjumpa dengan Allah. Ya mana mungkin kan gitu. Jadi hal-hal yang lebih hebat dari penciptaan Sofa dan Marwah dengan emas, seperti diturunkannya malaikat memberitahu bahwa inilah Nabi dalam wujud yang asli, atau mengapa Nabi itu manusia, harusnya malaikat lah, atau diciptakannya tangga menuju langit, macam-macam lah permintaan mereka sebagaimana yang digambarkan dalam banyak surat dan banyak ayat. Dan faktanya tidak pernah mereka memeluk Islam. Maka Nabi khawatir apapun yang mereka minta lalu tantangannya dipenuhi, mereka juga akan menolak. Jadi keislamannya itu yang membuat khawatir. Dan beliau berharap dengan diulurkannya waktu, manakala nanti Islam menang, banyak di antara mereka yang berubah pikiran. Dan itu yang terjadi. Jadi apa jadinya kalau Nabi menerima tantangan itu, lalu mereka kemudian menolak memeluk Islam? Habis sudah sejarahnya, tinggal cerita aja kota Mekah itu. Akan berubah sejarahnya ke belakang. Itu kebijaksanaan ataupun Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati beliau. Kemudian hikmahnya bagi kita baru terbuka setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Allah berfirman, am hasibtum an tutraku wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Am hasibtum, apakah kamu mengira antutraku
bahwa kamu akan dibiarkan. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui di antara kaum itu orang-orang yang berjihad. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija. Dan orang yang tidak menjadikan teman setia selain Allah, selain Rasul dan orang-orang beriman. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini mirip dengan surat Al-Anbiya ya. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun gitu. Jadi mirip dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengetengahkan surat Al-Anbiya. Jadi ayat ini mirip. Jadi kalimat am hasibtum di sini maknanya adalah adonantum. Apakah kamu menduga? Ya ma'syarul mu'minin, wahai orang-orang mukmin. Antut roku bi ghairi imtihan wa ibtila, bahwa kamu akan dibiarkan tanpa ada ujian ataupun cobaan. Yu'rafu shadiqu minkum fi dinihi minal kadzib fihi. Diketahui mana yang dari ujian itu akan diketahui mana yang shadiq, mana yang memang yakin benar di antara kamu dalam agamanya, dan mana yang dusta, mana yang diuji. Artinya setiap manusia itu yang mengaku beriman pasti ada ujiannya. Ringan beratnya tergantung dari kualitas imannya. Para nabi tentulah ujiannya paling berat. Jadi asyaddu ibtila, itu paling berat ujiannya para nabi. Bahkan di antara nabi dan rasul juga ada yang diujinya paling berat juga, yang disebut ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi. Rasulullah termasuk di antara para rasul ulul azmi. Ujiannya paling berat, karena hampir semua bentuk persekusi beliau terima. Bahkan ultimatum pembunuhan pun beliau terima menjelang hijrahnya beliau. Jadi rumahnya dikepung, dan niat mereka orang-orang kafir Quraisy memang untuk membunuh Nabi. Itu real, bukan cuma ancaman biasa. Siksaan, kalau bully atau persekusi mulut ataupun wacana biasa. Ada orang yang bernama Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith itu ya orang musyrik. Pekerjaannya adalah mendatangi majelis-majelis yang Nabi sebelumnya datangi untuk menetralisir pengaruh dari dakwah Nabi. Jadi kalau Nabi masuk sini misalnya nih, selesai, nanti Nadhr bin Harith datang membahas masalah yang sebelumnya untuk dinetralisir kembali supaya mereka pada ajaran nenek moyangnya. Itu kerjaannya begitu di Mekah. Jadi Nadhr bin Harith kerjaannya begitu. Maka ketika perang Badar dia jadi tawanan, nggak diampuni, dibunuh. Tidak termasuk orang yang dibebaskan dengan tebusan. Karena dosanya itu. Jadi persekusi Nabi itu bukan cuma persekusi, tapi ya berkali-kali berulang-ulang di berbagai majelis yang Nabi datangi, pasti dia akan datang kemudian. Atau Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang yang di perang Badar jadi tawanan juga nggak diterima tebusannya, dibunuh juga, dihukum mati oleh Nabi. Jadi nggak boleh dibebaskan. Karena dosanya apa? Dia orang yang melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi sedang sholat, ruku dan sujud di Masjidil Haram ketika di Mekah, dialah yang kotoran dari jeroannya unta dan kambing itu ditaburi di atas tubuh Nabi. Itu penghinaan. Sampai Fatimah menangis kan melihat ayahandanya begitu itu. Termasuk dosanya adalah di depan rumah Nabi menuju Masjidil Haram itu, kotoran-kotoran kambing dan unta juga ditaburkan. Jadi supaya kalau menuju jalan itu ya supaya nggak jalan ke situ maksudnya, supaya jalan ke Masjidil Haram. Itu yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka dosanya juga tidak bisa diampuni karena ini menghina Nabi, menghina Rasul, dan Allah hinakan. Itu ujian yang diderita oleh Nabi. Ujian para sahabatnya sama berat.
Apalagi ya sahabat adalah ring satunya di sekitar Nabi kan gitu. Pastilah berat lah. Kalau kita ringnya ke 40 berapa kan gitu. Generasinya dari Nabi itu kan sudah 40-an gitu. Jadi lebih ringan lah. Tapi walaupun ringan ya terasanya berat oleh kita. Padahal urusannya urusan pribadi aja, urusan yang lain ya, baru dagang bangkrut aja. Baru utang nggak bisa bayar-bayar kan. Jadi sekali-kali kita sering membaca biografi atau apa yang diterima oleh sebagian saudara kita di negeri lain. Beberapa hari lalu saya di YouTube ya melihat bagaimana orang-orang yang pernah ditawan di Bagram ya, waktu kasus terorisme tahun 2001, 2002 Amerika masuk ke Afghanistan. Kan banyak yang diambil tuh. Yang salah juga ada, yang nggak salah juga ada yang dicomot kan gitu pasti. Tapi yang tidak bersalah ini kan bisa 8 tahun, bisa 9 tahun ditawan. Setelah diketahui tidak salah baru dibebasin. Tahun 2010, 2011 dibebasinnya. Tapi kan mereka sudah malang melintang di dunia penahanan. Ada yang dikirim ke Mesir, dari Mesir ke Bagram, dari Bagram ke Guantanamo, dari Guantanamo dikembalikan ke Pakistan, dibebasin. Kan ada 3 orang tuh yang bercerita ke depan televisi, depan CNN itu. Jadi yang saya dengar tuh yang dari Pakistan itu, bagaimana dia diambil. Di Indonesia diambilnya zaman Megawati, bukan Hambali temannya. Di Indonesia. Jadi dia katanya, saya nggak tahu salah saya apa. Saya dengan bapak saya itu bekerja di Jakarta. Bapak saya selesai, saya lanjutkan di Jakarta. Tiba-tiba saya digerebek sama polisi Indonesia, diserahkan ke kepolisian Mesir di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi Indonesia mengatakan, kita nggak punya urusan sama Anda karena Anda nggak punya salah di mata kita. Tapi negara lain ya, menganggap Anda ini punya salah. Jadi ekstradisi lah ceritanya. Jadi udah mulai penyiksaan demi penyiksaan sampai nanti ke Guantanamo. Jadi kalau kita lihat bagaimana sedihnya ujian yang dia terima dan keluarganya menganggap terus sudah mati nih orang ini udah. Karena nggak ada beritanya kan gitu, bertahun-tahun nggak ada beritanya. Itu kan manusia mendapat ujian macam-macam. Ada ujiannya fisik, dipisahkan dengan keluarganya, di penjara, begitu tahan, itu kan berarti dia sudah lepas semua pekerjaannya, keluarganya, masa depannya dia nggak akan tahu, dan dia tidak tahu hidup atau mati nanti, sudah pasrah aja udah. Jadi padahal dia dikirim ke Mesir, dari Mesir ke Bagram, dari Bagram ke Guantanamo. Bagaimana dia cerita di pesawat, dalam perjalanan, dalam investigasi segala macam. Ya, ada yang menyenangkan namanya penjara, yaitu ujian. Jadi ujian yang berat, tapi bisa dilalui oleh dia. Jadi dia tidak murtad, dia tidak berkolaborasi. Ini adalah kemenangan. Jadi bagi dia, bahkan dibebaskannya itu seperti dapat hidup yang kedua. Dan Allah hinakan orang-orang yang melawannya. Jadi Allah hinakan, dibalas. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Orang-orang semacam ini kan banyak di dunia Islam, bukan 120 atau 100-200, ribuan orang. Orang tidak punya kewarganegaraan, yang sekarang jadi pengungsi di wilayah Turki dan Suriah, perbatasan. Itu kan ribuan jumlahnya, ratusan ribu bahkan. Jadi bukan cuma orang Rohingya aja yang di perbatasan Bangladesh sama Burma. Banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang lebih memilukan, pengungsi-pengungsi di daerah Afrika Tengah, misalnya Republik Demokratik Kongo. Itu di sana kan barbar orang-orangnya. Orang-orang Afrika itu kan barbar. Jadi nyawa manusia itu seperti ayam kampung aja. Kapan aja bisa disembelih atau ditembak. Di antara mereka juga banyak kaum muslimnya yang terlunta-lunta, terkatung-katung bertahun-tahun, nggak punya kewarganegaraan, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak tahu besok makan apa. Bagaimana dengan pendidikan keluarganya? Boro-boro mikir pendidikan kan. Urusan bisa hidup sampai besok aja sudah bersyukur. Itu kan ujiannya lebih berat. Lah kita ini baru urusan dikasih beginian, merasa paling berat di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan am hasibtum an tutraku, apakah kamu kira kamu dibiarin begitu saja? Diuji masing-masing. Dan setiap orang itu
berbeda-beda. Jadi sekali-kali kita melihatlah ke yang lebih berat lah, orang yang sengsaranya lebih berat daripada kita, supaya kita menganggap supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih berat lagi. Ada yang lulus ujiannya, ada yang tidak. Hari lalu saya baca bekas ISIS si siapa yang perempuan, si Samima Begum. Samima Begum ini kan bukan mu'allaf. Dia terbujuk dengan ISIS. Jadi orang Bangladesh atau Pakistan tapi hidup di Inggris, warga negaranya Inggris. Lalu datang ke Suriah kan. Dia kawin sama orang Eropa juga, suaminya mu'allaf. Orang Belanda atau orang Inggris, punya anak 3 orang. Suaminya mati di medan perang di Syria. Anak-anaknya yang kecil-kecil juga mati. Karena ada yang sebagian di pengungsian. Karena memang kondisi alamnya di pengungsian luar biasa. Jadi kalau musim dingin itu nggak ketulungan, kalau musim panas juga luar biasa. Belum lagi kurang air, kurang makan, baru-baru urusan yang lain. Bertahun-tahun dia bisa melewati ujian itu. Tapi baru kemarin dia, jadi bertahun-tahun melewati ujian itu karena di kamp pengungsian dia bertahun-tahun. Anaknya mati satu-satu itu di kamp pengungsian. Dia mau kembali ke Inggris setelah ISIS kalah itu, nggak bisa. Perdana Menterinya menolak. Jadi menolak karena kesalahannya berat. Dia sendiri sudah bakar paspornya kan gitu. Sudah nggak ngakuin. Sekarang dia bertobat dan minta ke Inggris, nggak ada yang mau terima. Pemerintahnya nggak terima. Walaupun anak-anaknya sudah nggak ada, suaminya sudah nggak ada, sendirian. Sampai kemarin dia akhirnya buka jilbabnya, buka ininya, jadi kayak perempuan biasa aja. Dengan harapan perubahan dia itu membuat pemerintah Inggris itu berubah pikiran. Jadi dia korbankan apa yang menjadi keyakinannya. Nah ini ada orang yang sudah melalui berbagai ujian berat, tapi belum sampai ujungnya ujian, masih ada ujiannya lagi, yaitu dengan waktu. Dia nggak tahan dengan waktu, ya sudah menyerah. Walaupun dia tidak murtad, masih muslim. Artinya ya memang ujian itu tahapannya, kita diuji itu bukan sekali 2 kali gitu istilahnya, bukan setahun 2 tahun. Selama kita hidup, berakhirnya ujiannya kita mati itu. Dan bisa jadi ujian terberatnya itu nanti ketika menjelang kematiannya. Berapa banyak orang dalam sejarah menampilkan orang yang saleh sepanjang hidupnya, begitu sebulan sebelum kematiannya dia berubah. Jadi berapa banyak orang yang bahkan kesalehannya luar biasa sampai surga itu sudah di depan matanya. Dalam banyak hadis kan gitu. Sampai surga itu ada di depan matanya. Sudah tinggal tol aja nih masuk. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi Allah berkehendak lain. Sebaliknya juga orang sepanjang hidupnya dia ahli maksiat, sampai neraka itu sudah ada di hadapannya. Kalau dia mati waktu itu. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi tahun terakhirnya dia berubah. Nah yang seperti ini kan hati-hati juga bagi kita. Karena ujian itu tidak pernah berhenti selama kita hidup. Jadi persoalan atau perkara itu pasti ada. Dan dari waktu ke waktu lebih berat. Bukannya makin ringan, lebih berat. Berarti modal kita keimanan ini yang harus diperkuat, bukan diperlemah. Jadi iman ini yang harus diperkuat. Dan ujian itu ya sekali lagi bukan cuma fisik, bisa psikis. Macam-macam lah. Jadi tidak perlu kita ceritakan satu persatu karena semua bentuk kesengsaraan itu bisa dipastikan itu ujian. Semua bentuk bala ataupun cobaan itu bentuk ujian. Apa tujuannya? Di sini Allah menyatakan walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sampai Allah tahu siapa di antara kamu yang betul-betul berjihad. Konteks dalam ayat ini ujiannya menunjukkan bahwa pensyariatan jihad itu adalah juga ujian. Begitu disyariatkan jihad, maka Allah akan melihat siapa di antara orang beriman itu yang menyambut dan siapa yang tidak menyambut. Siapa yang melakukannya dan siapa yang tidak melakukan. Siapa yang terpaksa,
siapa yang dengan ikhlas, siapa yang mengelak sama sekali. Itu pensyariatan jihad. Lalu mengapa kalimatnya walama ya'lamillahu? Kan Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui. Kenapa harus dicantumkan? Sampai Allah mengetahui mana yang betul-betul berjihad, mana yang tidak. Sebagian tafsir menyatakan bahwa kalimat walamma ya'lamillahu di sini adalah maknanya zahir. Allah Maha mengetahui hal yang jangankan zahir, yang rahasia aja Allah tahu. Nah, zahirnya itu masalah pembuktian dari objek atau manusianya. Allah sudah tahu juga sebenarnya apa yang dia akan lakukan, Allah tahu. Tapi mana kalimat ini menunjukkan bahwa sampai betul-betul objeknya itu manusianya itu membuktikan diri apakah dia yakin dengan Allah itu sebenar-benarnya atau dia bohong. Jadi cuma lip service saja. Karena di sini dikatakan yurafus shadiq minkum fi dinihi minal kadhib fi. Sampai diketahui mana yang shadiq di antara kamu di dalam agamanya dan siapa yang kadzib dalam agamanya. Dan ujian seperti ini ada juga di zaman para sahabat Nabi dulu. Jadi saya juga pernah cerita lah tentang bagaimana juru runding yang diutus oleh khalifah dalam kasus menghadapi orang-orang murtad, khususnya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ikut dalam majelisnya Nabi ketika masih muslim. Tapi begitu bernegosiasi dengan Musailamah al-Kadzdzab, berbalik dia. Jadi kena bujuk rayu Musailamah. Dan kemudian menjadi musuh Islam kan gitu. Yang digambarkan oleh Nabi nanti di akhirat sesungguhnya aku melihat di antara kamu itu ada orang yang gigi gerahamnya jauh lebih berat daripada gunung Uhud, diseret-seret kan gitu. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dulu menyangka Abu Hurairah khawatir hadis itu tertuju pada dirinya karena satu persatu dari orang yang hadir di majelisnya Nabi itu meninggal. Satu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah satu-satu. Karena Rasul menyampaikan di antara kalian ini yang ada di majelis ini, ada di antara kalian ini nanti yang gigi gerahamnya ya seperti gunung Uhud, menggelayutinya dan memberatinya di akhirat. Nah, ternyata bukan Abu Hurairah, jadi yang lainnya. Saya pernah cerita juga itu beberapa bulan lalu di sini. Itu contoh bagaimana orang-orang terbaik dari zaman sahabat Nabi bisa saja tergelincir. Apalagi kita. Jadi apalagi kita. Orang yang diutus jadi negosiator itu kan berarti orang pilihan. Tapi dia ternyata bisa tergelincir. Jadi wal murad bil ilmi huna di sini yaitu ada kalimat walamma ya'lamillahu. Jadi yang dimaksud dengan al-ilm itu mengetahui di sini adalah pengetahuan yang sifatnya zahir, bukan pengetahuan yang sifatnya batin atau rahasia. Fa innahu ta'ala ya'lamu dzalika ghaiban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang gaib. Kemudian juga Allah di sini menyebutkan bukan cuma untuk mengetahui siapa yang betul-betul berjihad, tapi juga walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija. Siapa yang benar-benar orang yang tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul dan orang-orang beriman itu teman setia ataupun walinya, dan siapa yang melanggarnya, siapa yang menjadikan orang kafir sebagai walinya. Kalimat walijah di sini sama dengan kalimat bitanah di dalam surat yang lain. Bitanah. Jadi jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai bitanah, sebagai wali atau teman setia atau teman dekat. Jadi dalam tafsir kitab ini juga walam yattakhidhu bitanah wa auliya, itu maknanya sama. Jangan dijadikan mereka selain Allah dan selain Rasul serta selain orang beriman itu bitanah. Itu selain walijah. Jadi menjadi aulia. Mengapa
ini dimunculkan? Karena memang konteks ayat ini turun, kita tahu pergulatan kafir dan mukmin itu adalah pergulatan yang menyelimuti orang-orang Mekah dari kalangan penduduknya maupun orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, muhajirin. Orang-orang yang berhijrah ini juga diuji, karena mereka akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak berhijrah dari kalangan saudaranya yang bahkan tidak mau memeluk Islam dan mengikuti Nabi. Diuji dalam berbagai peperangan seperti perang Badar, diuji. Mereka berhadapan dengan bapaknya sendiri, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada ayat-ayat yang terkait dengan beliau di dalam surat At-Taubah ini. Di antaranya juga nanti kita akan temukan di dalam di ayat 20-an, ayat 20-an itu. Itu diturunkan berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi jika kamu lebih mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu, ya itu. Nanti kita akan temukan ayatnya. Ayat 20-an juga. Itu terkait dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan sama bapaknya di perang Badar. Maka diuji di situ keimanannya dengan nasabnya, hubungannya. Apakah ridha dengan perintah Allah atau ridha dengan keinginan bapaknya? Ternyata kan dibunuh bapaknya. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi keimanannya lebih tinggi dibanding yang lain karena keluarganya nggak ada apa-apanya kalau sudah urusannya dengan Allah. Jadi lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain, walaupun dengan keluarganya sendiri, walaupun atas dirinya sendiri. Di sini juga disebutkan bahwa ujian itu akan menyingkap rahasia-rahasia yang sebelumnya tertutup ketika ujian itu tiba. Jadi siapa yang pendusta, siapa yang munafik, siapa yang beriman, itu akan kita peroleh gambarannya secara real manakala diturunkan kepada kita ujian itu. Kalau di zaman Nabi seperti jihad, pensyariatan jihad, maka ketahuan tuh yang munafik ketika perang Uhud. Perang Uhud, yang munafik itu kan desersi dia. Sudah berangkat, tapi di tengah jalan desersi 300 orang. Nah, udah ketahuan siapa yang benar apa yang tidak. Udah kelihatan. Coba kalau tidak ada pensyariatan jihad, mana tahu kita? Mana tahu ternyata hati mereka begitu. Cobaan itu juga bisa berupa kemiskinan. Dulu Nabi Ayub diuji dengan penyakit, sakit, dan miskin. Dan satu persatu dari anggota keluarganya kan lenyap. Termasuk istrinya kan gitu, hilang. Maksudnya hilang, pergi dari suaminya karena nggak tahan. Ketika anak-anaknya meninggal, dia masih tahan. Ketika hartanya hilang, masih tahan. Tahun-tahun pertama merawat suaminya dari sakitnya, masih tahan. Tapi kan sampai kapan? Kalau sudah puluhan tahun misalnya, orang sudah berat. Mungkin bisa bersabar setahun 2 tahun. Tahun ketiga nggak sabar. Ya ini namanya ujian. Kita mungkin sabar dengan miskin setahun. Tahun depannya kaya, lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi siapa yang mau miskin seumur hidup? Bahkan jauh lebih melarat lagi. Kalau sekarang masih punya rumah, kita nggak tahu tahun depan kan gitu. Rumah kita masih kita miliki apa enggak? Begitu hilang, tahun depannya tidak pernah terbayang. Kita bisa berhutang kan gitu, sudah minus. Tahun depannya lagi bukan cuma hutang, dikejar-kejar debt collector. Tahun depannya lagi diancam dengan pembunuhan macam-macam. Digadaikan, diculik keluarga kita, macam-macam ujian itu. Jadi kita tidak tahu, bisa jauh lebih buruk. Maksudnya Allah menguji kita dengan ujian yang lebih berat dan lebih berat lagi. Jadi namanya ujian itu begitu. Sakit juga sama. Kita menganggap biasa sakitnya. Ternyata berat. Tahun depan kita harapannya sembuh, kasih sakit yang baru lagi.
Lebih banyak cek ke dokter, lebih banyak lagi penyakit yang tersingkap. Sampai kemudian kita putus asa dan banyak orang yang bunuh diri gara-gara ini. Jadi tahun pertama masih tahan, tahun ketiga, tahun keempat mendingan loncat jendela dari rumah sakit, selesai. Alhamdulillah. Jadi ya ini ujian. Padahal itu baru ujian pribadi. Ujian yang lebih dahsyat kan negara yang kita cintai ini, kemiskinan segala macam, yang penderitaannya juga kita dapatkan. Orang yang melakukan kita yang kena. Orang yang hutang kita yang harus bayar. Ini kan ya dari mana logikanya itu? Kita nggak ngerasa berhutang dan nggak dapat faedahnya, tiba-tiba kita harus bayar. Kita pemilik negeri ini, orang lain yang ngerampok kan gitu. Walaupun kita nggak rasanya sih nggak rugi sih, ya tanahnya masih bukan tanah kita kan gitu. Tapi harus dilihat dari sisi komunitas Muslim secara keseluruhan atau dunia Islam. Ini kerugiannya berupa kehinaan. Jadi ada yang kerugiannya memang bukan menyangkut harta, tapi kedaulatan kita, keberdayaan kita. Kita nggak berdaya menentukan urusan kita sendiri. Masa depan kita sudah ditentukan oleh bangsa lain misalnya. Ini kan kita jadi budak, jadi hamba. Jadi berangsur-angsur kita menjadi hamba. Jadi bicara mengenai ujian ini ya nggak pernah bisa selesai lah, karena hidup kita memang seumur umurnya banyak ujian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di sini mengakhiri dengan kalimat Wallahu khabirun bima ta'malun. Ya, maksudnya di sini Allah mengetahui seluruh perbuatan kita. La yakhfa 'alaihi syai'un minha. Tidak ada yang tersembunyi satupun dari perbuatan kita. Artinya kita akan diminta tanggung jawab atas keimanan kita, konsekuensi dan konsistensinya, kesabarannya. Kita juga akan diminta tanggung jawab atas tidak tahannya dengan keimanan kita. Kita tidak konsekuen, tidak istiqomah, juga akan diminta. Karena Allah menyatakan di sini, Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh kita, berarti Allah akan mempertanyakan nanti, minta tanggung jawab kepada kita. Ini perkara yang tidak mudah. Karena hidup ini adalah tanggung jawab yang harus kita sampaikan di hadapan Allah, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Ini topiknya berubah sedikit, walaupun masih menyangkut masalah sifat-sifat orang-orang musyrik. Allah berfirman, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun." Jadi kalimat maka lil musyrikin tidak layak atau tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu. Ay ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid Allah, dalam bentuk kalimat jamak di sini. Masajidallah, karena ada juga lafaz sinnya itu dimatikan, jadi bukan fathah panjang. Ya'muru masjidallah. Kalau ya'muru masjidallah bacaannya itu maksudnya Masjidil Haram. Tapi kalau masajidallah berarti semua masjid. Berarti umum, ini kalimatnya lebih umum. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Yang mereka orang-orang musyrik itu ya, mengaku sendiri bahwa diri mereka itu kafir. Jadi mereka itu ngaku kafir, tapi tetap memakmurkan masjid. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amalnya itu sia-sia. Wa finnarihum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Ini menyangkut ada sebab nuzulnya memang, ayat ke-17 dan ayat ke-18 ini yang terkait dengan kerabat Nabi atau orang-orang yang dulunya kafir kemudian memeluk Islam. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah kabilah yang diberi kehormatan atau kemuliaan untuk mengurus Masjidil Haram selama berabad-abad. Dan itu kebanggaan. Jadi kebanggaan, bukan beban. Orang yang ditugasi, keluarga yang ditugasi untuk menyediakan jamuan kepada jamaah haji.
Karena setiap tahun itu ada saja. Selama berabad-abad. Bukan beban bagi mereka. Bukan beban dari mana ini daging kambingnya atau daging ontanya. Karena Allah memberi rezeki kepada mereka dengan cara yang mudah. Jadi ada saja lah. Atau minuman yang disebut dalam tafsir minuman zabib. Atau nabir ya. Minuman perasan dari kurma. Jadi minuman istimewa yang menjadi suguhan kepada para jamaah haji. Antara yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau. Tugasnya antara lain adalah menyediakan minuman kepada jamaah haji. Itu sudah dilakukan turun-temurun. Ada yang tugasnya menghias dan mendekor Ka'bah, meletakkan di mana berhala ini, di mana berhala itu. Kain Ka'bah sudah ada, lampu-lampu, minyak wanginya, itu urusannya lain lagi keluarganya. Ada yang keluarga Ibnu Syaibah, kunci Ka'bah, dia pegang kuncinya aja. Jadi dia yang berhak siapa yang masuk, siapa yang tidak. Kapan dia mau buka, kapan enggak. Ini juga istimewa. Ini dimiliki oleh keluarga itu sampai hari kiamat. Ada juga yang mengurus urusan tamu-tamunya, menerima apa kayak MC-nya lah. Kalau ada tamu kabilah dari Yaman misalnya datang, dia menyambut tuh. Oh Anda ini tendanya di sini, ini menginapnya di sini. Ini Anda di sini. Nanti Anda di sini selain haji urusannya apa? Ingin ketemu tokoh-tokoh siapa? Dia ngatur. Ada juga yang begitu. Jadi itu dilakukan turun-temurun. Ini kehormatan luar biasa sehingga Quraisy itu memiliki kemuliaan di Jazirah Arab. Tetapi seiring dengan datangnya Islam, diutusnya Nabi sebagai Rasul, maka kebiasaan ini juga masih tetap mereka lakukan. Sebelum surat At-Taubah ini turun, ya, itu mereka lakukan terus. Walaupun mereka dalam kondisi kafir. Bahkan otoritasnya besar sampai-sampai mereka menentukan tahun ini kaum muslim tidak boleh masuk kota Mekah waktu perjanjian Hudaybiyah. Padahal urufnya tradisi jahiliyah itu tidak boleh ada satu kabilah pun yang melarang orang yang ingin berhaji. Kan orang yang berhaji itu orang yang bukan cari musuh, bukan cari perang, bukan cari kemudorotan, bukan. Tapi dia ingin beribadah kepada Tuhannya, entah Tuhannya berhala atau siapapun. Tapi mereka orang yang baik-baiklah niatnya. Tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dihalang-halangi, harus difasilitasi. Dan ternyata mereka sendiri yang melanggar. Jadi tahun ini tidak boleh. Ini berarti untuk pertama kalinya dalam kurun berabad-abad ada larangan. Padahal yang dilarang itu orang-orang jadi keluarga mereka sebelumnya di Mekah. Ada yang jadi anak mereka, kemenakan mereka, pamannya. Jadi orang-orang di luar kota Mekah juga heran. Karena yang dilarang adalah orang-orang yang secara nasab ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Bahkan orang Quraisy. Jadi bagian dari orang Quraisy. Maka Allah di dalam ayat ini menyatakan ketika surat At-Taubah turun, ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka lil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Enggak layak orang-orang musyrik itu masih mengelola dan menjadi takmir, jadi DKM-nya Masjidil Haram. Enggak layak. Jadi harus diganti dengan kata lain begitu kan bahasa kasarnya. Jadi enggak layak keluarga-keluarga yang sebelumnya itu mengurus urusan tamu, menyediakan jamuannya, menentukan di mana tempatnya dan lain-lain. Apalagi mereka dikatakan oleh Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka mengaku mereka sendiri kafir. Padahal itu adalah rumah Allah, Baitullah. Allah yang menentukan sesungguhnya siapa yang berhak, bukan mereka. Allah menentukan bahwa yang berhak adalah orang-orang yang mukmin, bukan orang yang musyrik kafir kepada Allah. Tapi karena sudah turun temurun, ya kan dari anak cucu Ibrahim alaihissalam melalui Ismail. Itu kan turun Quraisy kan gitu. Kalau bila Quraisy itu kan dari nenek moyangnya Nabi Ismail alaihissalam. Turun temurun, dulunya memang beriman, lalu seiring dengan waktu kan muncul berhala.
Tapi kebiasaan mereka menjamu, mengelola Baitul Haram tetap. Jadi adatnya begitu. Nah, ini perubahan ini yang kemudian dikritisi. Maka Allah di sini menyebutnya makana lil musyrikin. Jadi sifat mereka yang musyrik itu yang disebut. Bukan nasabnya dari Ismail alaihissalam, bukan Quraisynya, tapi sifat musyriknya itu. Jadi orang-orang musyrik itu yang tidak layak jadi pengelola Masjidil Haram. Di sini dikatakan la yasihu wa la yastaqimu wa la yaliqu bil musyrikin ayyamuru syai'an minal masajid. Jadi ada hukum yang didapat dari ayat ini, tidak boleh orang musyrik atau orang kafir menjadi pengurus masjid. Bukan cuma Masjidil Haram konteksnya, karena di sini ayatnya Masajidallah, masjid-masjid Allah. Berarti bukan cuma Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang musyrik menjadi pengurus, maka tidak layak. Dia kalau mau masuk Islam dulu. Karena faktanya biasanya ada. Terutama di wilayah negara-negara barat, kadang-kadang kan yayasannya atau foundationnya itu menggabungkan orang-orang yang kafir dan orang-orang muslim, digabungkan karena orang kafirnya baik, toleran, jadi donatur dimasukkan. Nah, ayat ini melarang. Dari ayat ini muncul perdebatan. Kalimat ya'muru masajidallah ini, apakah kita boleh menerima sumbangan dari orang kafir untuk memakmurkan masjid? Memakmurkan dalam arti membangun, ya, memelihara, menjaganya, menghiasinya, menghidupkannya, melengkapi fasilitasnya dan sebagainya. Ini memang jadi perdebatan. Jadi perdebatan di kalangan para fuqaha. Tetapi kita menggarisbawahi bahwa seluruh aktivitas yang memiliki tujuan taqarrub ilallah, taqarrub ini berarti harus bersih, harus clear niat dan juga tata caranya. Maka tidak boleh kita terima sesuatu yang kotor termasuk dari orang musyrik atau kafir. Tapi kalau bukan taqarrub ilallah, masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Apa aktivitas untuk taqarrub ilallah? Hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Makanan-makanan yang disedekahkan untuk orang yang berbuka puasa. Ini kan ibadah mahdoh. Orang boleh aja menyumbang, tapi kalau diniatkan untuk itu nggak bisa, kecuali sumbangan biasa yang tidak dikaitkan dengan ibadah mahdoh. Sumbangan kepada anak yatim boleh aja dari orang kafir, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau sumbangan makanan itu untuk orang yang berbuka di bulan Ramadan misalnya, beda lagi statusnya. Jadi berbeda lagi. Dari situ juga menjadi perdebatan mengenai permasalahan bagaimana kalau ada orang kafir yang membiayai umrah ataupun haji. Nah, ini kalau zaman sekarang. Karena banyak bos-bosnya atau majikannya, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, yang sedemikian baiknya sampai-sampai dikasih ongkos kita. Nah, ini pembahasan sendiri, nggak dibahas di sini. Ini pembahasan tafsir bukan fikih. Tapi dari ayat inilah munculnya perkara-perkara seperti itu. Ya, kalimatnya karena umum, ya'muru masajidallah. Kalimat ya'muru bisa membangun, bisa memfasilitasi suatu kegiatan, bisa menghidupkan, memakmurkan dan seterusnya. Kemudian syahidina ala anfusihim bil kufri. Di sini disebutkan bahwa mereka sendirilah yang mengakui bahwasanya mereka itu adalah orang kafir. Jadi mereka sendiri di sini dikatakan natiqina bihi bi aqwalihim wa af'alihim. Pembicaraan mereka dan juga perbuatan mereka itu menggambarkan kekafiran. Contoh perbuatan misalnya
Di sini dikatakan kalau konteks ayat ini dulu turunnya orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala. Itu jelas perbuatan. Mereka tawaf sebagiannya dengan telanjang. Itu jelas perbuatan, bukan perkataan. Jadi perbuatan yang bertolak belakang, perbuatan yang musyrik. Mereka mengakui sendiri dengan perbuatannya. Sementara perkataannya mereka bertalbiyah. Itu talbiyahnya juga di sini disebutkan labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamliku wa ma malak wa ma malik. Jadi ada tambahan. Labbaika la syarika laka illa syarikan. Jadi kalimat illa syarikan berarti kecuali yang berkolaborasi sama Allah. Yaitu maksudnya berhala, patung-patung yang mereka sembah. Maka mereka datang di situ untuk menyambut seruan. Bukan hanya Allah, tapi juga patung-patung mereka, sembahan-sembahan mereka. Itu ucapan. Ucapannya jelas kafir. Maka itu maksud kalimat syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka ngaku kok mereka sendiri kafir. Bukan cuma perbuatan, tapi kalimat-kalimat dan ucapannya. Jadi di sini dikatakan wala makna, maksudnya atau maknanya adalah la yasihu lahum ay yajma'u baina amrayn mutanafiyain. Imaratu masajidillah ma'al kufri billahi wa bi ibadatihi. Jadi di sini maksud ayat ini tidak boleh menggabungkan antara dua perkara, yaitu perkara memakmurkan masjid-masjid Allah itu dengan perkara kekufuran dan ibadah dalam konteks kekufuran. Nggak boleh digabung. Ini berbeda. Jadi lakum dinukum waliyadin di sini. Apa yang dilakukan mereka? Ulaika habitat a'maluhum di sini. Kalimat ini paling sering kita temukan dalam surat Al-Qur'an, mungkin belasan ayat ya kalimat habitat. Ulaika habitat a'maluhum ini yang menggambarkan amal mereka sia-sia. Yakni batalat a'maluhum bima qaranaha minasyirk. Jadi amal mereka itu batil karena diiringi dengan kesyirikan itu. Adanya syirik itu. Kalau hilang aja syiriknya diterima, makbul. Tapi karena ada syirik, batil, tertolak. Dan bukan cuma amal mereka batil, sebagai ganjarannya wa finarihum khalidun. Makisuna finari jahannam abadan. Jadi mereka tinggal di Jahannam abadi, terus menerus, langgeng. Ini kalimat khalidun. Jadi berat nih, orang-orang kafir ini berat. Jadi kalau mereka mempertahankan kekufurannya, itulah yang akan mereka terima. Terakhir ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa sa'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, yang tidak takut kecuali pada Allah. Fa sa'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang berhak menjadi ketua DKM, pengurus DKM, nah ini klasifikasinya ini. Jadi mungkin memenuhi kualifikasi beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tapi ada kalimat walam yakhsha illallah. Nah ini yang berat. Karena berapa banyak orang yang takut kepada pejabat, takut kepada penjahat, takut kepada penguasa, takut kepada pengusaha. Lalu kemudian mengikuti kemauannya. Jadi merubah-rubah aturan-aturan yang ada dalam pemakmuran masjid. Ini yang berat di walam yakhsha illallah. Jadi masjid-masjid Allah harus diurus oleh orang-orang yang benar. Barulah masjidnya benar. Tapi kalau masjidnya ini punya kepentingan, ada rasa takut kepada yang lain, interest kepada yang lain,
maka ya pastilah yang nggak benar gitu. Ini kalimat walam yakhsha illallahnya ini yang berat. Walam yakhsha illallah di sini ditafsirkan khafallah walam yarhabu ahadan siwahu. Jadi takut kepada Allah dan tidak merasa gentar kepada selainnya. Jadi banyak kasus-kasus masjid di negeri kita ini biasanya bermasalah ketika berhadapan dengan interest makhluk, antara kepentingan Allah dengan makhluk. Ini yang berat. Sama halnya dengan dunia atau bumi. Itu juga hak untuk pengelolaan sebenarnya Allah wariskan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak layak bumi ini diatur dan diurus kepada atau diserahkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh. Ya jadinya hancurlah dunia ini, sebagaimana yang kita saksikan bersama. Karena Allah sudah tegaskan dalam Quran surat An-Nur itu kan, janji Allah mengenai pewarisan dunia diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bukan yang lain. Tapi begitu yang menangani bukan orang yang beriman, maka bagaimana mungkin dia bisa beramal soleh? Maka rusaklah dunia. Jadi yang berhak atas dunia sebenarnya orang-orang beriman, jadi orang-orang muslim, karena mereka memiliki sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Allah, yaitu beriman dan beramal soleh. Jadi itu hak kita. Masjidil Haram misalnya, apabila dikelola oleh orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, walaupun beriman kepada Allah, tapi di sini ada syarat walam yakhsha illallah tadi. Ini yang berbeda, maka jadilah bisa kacau pengurusan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Dan kalimat ini umum bentuknya, masjid apa saja. Jadi termasuk bukan cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa, tapi juga masjid-masjid yang lain. Di Mesir sebulan yang lalu ada keputusan dari pemerintahnya, semua imam, semua masjid, ini keputusan tahun sebelumnya, tidak boleh dari Ikhwanul Muslimin. Bulan lalu semua buku dari Ikhwanul Muslimin tidak boleh ada di masjid-masjid. Itu tafsir fi dhilalil Quran itu nggak ada. Di sana udah nggak ada. Sudah buku langka itu fi dhilalil Quran, sembunyiin semua. Kalau di sini masih dijual. Karya-karya Hasan Al-Banna, karya-karya Said Hawa itu masih dijual belikan di sini. Tapi di Mesir udah susah, nggak bisa. Kalau kita menjual atau membelinya kena delik kriminal gitu. Bisa disidang. Itu menunjukkan betapa kondisi ketika masjid dikuasai oleh orang yang zalim, orang yang tidak takut kepada Allah, sudah. Sama di Saudi kan beberapa bulan lalu, khatib-khatib diwajibkan untuk mencela, menganggap Ikhwanul Muslimin itu kelompok teroris. Siapa yang tidak menyebut, pecat. Bahkan sebagiannya di penjara. Semua khatib Jumat harus mendoakan raja. Itu pasti ada kalimat itu dalam doa khutbah yang kedua. Pasti itu. Dan harus ada celaan kepada Yahudi. Itu pasti juga dalam khutbah kedua. Kalau di Saudi. Jadi simak aja itu khutbah kalau kita di Saudi atau lewat YouTube. Pasti ada doa kepada penguasanya dan celaan kepada Yahudi, itu pasti. Sementara di belakang putra mahkotanya berkolaborasi sama Yahudi. Dan Saudi sekarang ini sedang bernegosiasi karena Amerika mengambil rudal Patriotnya untuk pertahanannya, beli Iron Dome itu yang dari Israel. Jadi ya gimana? Mencela tapi menerima dan bernegosiasi dengan musuh. Ini juga ujian. Jadi ujian bagi para khatib di sana, para imam di sana. Walaupun hafal Quran, ketika diuji dengan ujian keyakinan dan politik, ya ini berat ujian.
Yang di sana hukumannya keras, urusan yang begini ini keras. Jadi hukum mati itu hakim itu. Kemudian terakhir fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, kalimat fa'asa di dalam banyak kitab tafsir disebutkan kalau Allah menyebut fa'asa atas dirinya itu berarti wajibatun, sesuatu yang pasti. Itu sesuatu yang wajib. Walaupun terjemahnya mudah-mudahan, kalau kita kan maybe yes, maybe no kalau mudah-mudahan itu. Tapi bagi Allah di situ, walaupun dengan kalimat bahasa fa'asa maknanya adalah wajib. Jadi pasti terlaksana. Di sini dikatakan kullu asa fil Qur'ani wajibatun. Setiap kalimat asa di dalam Quran itu maknanya wajib. Terjemahannya bisa jadi mudah-mudahan, tapi maksudnya wajib. Contohnya asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Misalnya di sini. Mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau Muhammad tempat yang terpuji, di tempat yang terpuji. Itu maksudnya bukan mudah-mudahan bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Lalu ditafsirkan oleh sebagian orang, ini tanda bahwa Rasul belum tentu dapat surga. Nggak bisa. Ini maksudnya adalah pasti. Asa di sini adalah wajibatun. Yaitu Allah pastikan dia Nabi Muhammad SAW itu dapat tempat yang terpuji. Sebagian juga kalimat maqama mahmuda menyebutnya wahiyya asy-syafa'ah. Itu syafaat, keistimewaan yang dimiliki Nabi kita. Maqama mahmuda berarti beliau Nabi kita Muhammad SAW punya tempat derajat yang terpuji beda sama Nabi yang lain. Apa perbedaan yang paling menonjol yang tidak dimiliki Nabi lain? Antaranya adalah keistimewaan punya otoritas syafaatnya. Nabi lain nggak punya. Itu yang ditafsirkan oleh sebagian. Di sini juga mengambil tafsir itu. Jadi saya kira itu yang bisa kita bahas ya. Jadi ayat ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kalau ada perkara-perkara yang ingin didiskusikan lebih lanjut silahkan. Kita punya waktu lah. Ini ayat-ayatnya ayat tentang keimanan banyaknya. Jadi nggak terlalu banyak tafsir. Ayat-ayat keimanan umumnya itu muhkam, jadi jelas. Jadi kalau tidak ada ya insya Allah kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Kurang lebihnya mau dimaafkan jika ada kekeliruan dalam penjelasannya. Jika ada perkara-perkara yang memerlukan pendalaman, bisa menengok kitab-kitab tafsir yang lain. Nah, ini tafsir yang ringkas, tafsir yang berat bisa Ibnu Katsir lah yang sedang, atau bisa tafsir Tabari. Kalau mau hukum ya tafsir Imam Qurtubi. Itu yang lebih detail lagi tentang hukum. Tapi kan kita membahas tafsir bukan membahas hukum. Membahas tafsir biasanya aspek bahasa menonjol untuk tafsir birroi. Ini tafsir birroi kebanyakan. Dan juga sabab nuzul atau kisah, kecuali kalau ada aspek hukumnya yang jelas baru kita bisa bahas. Saya kira demikian ya. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.